Ya, selamat datang di podcast Esther dan salam sehat untuk kita semua. Saat ini podcast Esther on the spot hadir dalam kemasan yang istimewa dan luar biasa, di mana saat ini tengah hadir di antara kita semua yaitu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Wali Kota Madiun dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun. Baiklah, akan kita sapa terlebih dahulu Sobat Podcast. Selamat pagi Bapak Wali Kota Madiun, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Iya, langsung saja Sobat Podcast, kita akan bertanya dengan Bapak Wali Kota Madiun yang saat ini telah hadir bersama. Untuk Bapak Wali Kota Madiun, berita yang lagi viral saat ini adalah tentang pandemi COVID-19. Bahkan bisa dikatakan saat ini masuk di dalam fase gelombang ketiga. Informasi tentunya berperan penting untuk menekan penularan kasus pandemi COVID-19. Nah, seperti apa ini upaya Bapak untuk menekan COVID-19 dilihat dari sudut pandang informasi. Monggo Bapak. Ya, jadi begini. Memang hari ini COVID sudah naik. Apalagi Kota Madiun. Kota Madiun itu salah satu kota yang untuk jujukan orang sekitarnya. Ada 11 kabupaten yang penduduknya hampir 10 juta. Itu kotanya yang Kota Madiun. Kalau belanja semuanya lengkap di Madiun. Artinya dengan adanya COVID yang gelombang 3 ini agak cepat penularan, ya banyak orang yang kena. Kenapa Madiun ini levelnya langsung terus turun? Karena salah satu orang yang sakit ini disembuhkan di Kota Madiun. Kita punya kurang lebih 8 rumah sakit rujukan. 8 rumah sakit rujukan ini dari sekitarnya semua. Bukan hanya dari Kota Madiun. Kalau Kota Madiun kita lihat jumlahnya tidak begitu banyak. Kalau jumlahnya banyak masuk di kota, yang akan berpengaruh pada bor rumah sakit. Bor kita naik. Kalau bor kita itu naik berarti apa? Banyak kamar yang digunakan yang kena COVID. Nah, disitulah salah satu indikator level kita turun karena bor kita naik. Yang sakit banyak. Tapi yang sakit banyak itu tidak hanya orang Kota Madiun, sekitarnya dirawat di Kota Madiun. Maka saya hanya pesan pada masyarakat, ya hati-hati nih. Jadi tamin kita pakai masker langsung kita bagi gratis terus di sini. Terus apa itu vaksin terus kita buka. Yang vaksin kita kasih hadiah minyak karena sedang ngetren minyak. Iya, dan kita kasih susu biar imunnya naik, olahraga. Nah ini jadi, tapi yang penting satu hal, kalau pencegahan ini sudah kita, sampai saya kasih vitamin ya, kasih vitamin ini kita kasih semua. Yang penting semuanya harus dijaga, apalagi lansia yang punya komorbid. Jadi tingkat kematian ini orang yang belum vaksin, orang yang punya penyerta penyakit. Maka saya mohon yang punya penyerta ini hati-hati benar, dijaga benar. Dan yang ketiga, tidurnya itu harus istirahatnya harus baik. Harus cukup. Iya, harus cukup. Nah, inilah upaya-upaya kita di Kota Madiun. Insya Allah lah, kalau upaya-upaya kita sudah kita usahakan semaksimal mungkin ya ini untuk Kota Madiun. Ya, Bapak, KIM atau kelompok informasi masyarakat itu adalah garda terdepan dalam penyebarluasan informasi. Nah, tentunya KIM mempunyai peran penting dalam menekan kasus COVID-19. Nah, harapannya Bapak untuk agen-agen informasi atau pendekar informasi di Kota Madiun itu seperti apa? Jadi saya terima kasih sekali pada KIM, di mana ada tren masalah, tim selalu ada di depan yang menginformasikan. Salah satu ada yang sekarang itu isolasi mandiri, ada isolasi lapang, ada isolasi isoter. Yang isoter cukup banyak, yang ringan itu mandiri. Kim selalu memberitakan dan Kim selalu ada di depan. Kadang-kadang
banyak warga yang bantu, kita bantu, itu Kim menyampaikan. Dengan adanya yang isolasi mandiri yang tidak begitu parah, ada di isoter, ini banyak sumbangan dari masyarakat. Ini luar biasa. Saya terima kasih sekali pada warga, di mana warga Madiun itu tidak boleh berbuat baik pada siapapun. Tatkala ini ada masalah, semuanya guyup ya. Dari Pak RT sekitarnya semuanya guyup, saling membantu, istilah Jawanya disengkuyung ya. Dapur umum juga. Disengkuyung bareng, dikirimi masakan yang tidak bisa masak, ini luar biasa. Saya terima kasih sekali. Orang-orang Madiun ini ternyata ya bisa untuk menjadi teladan ya. Ini yang kita lihat sampai hari ini. Jadi begini Bapak, ini juga matur bahwa podcast seperti ini ternyata banyak digemari oleh masyarakat, dan ini adalah salah satu wahana untuk menyampaikan informasi Bapak. Jadi gak hanya lewat tulisan tapi juga lewat podcast. Kita buat vlog juga di YouTube, di mana platform digital lewat YouTube kita juga membuat vlog, membuat podcast bersama dengan adik-adik ini. Mereka adalah tim kreatif dari saya, di mana juga menempati rating banyak sekali yang melihat. Jadi mungkin ada dari OPD kemarin beberapa saat yang lalu yang memanfaatkan podcast ini sebagai media informasi, seperti kemarin itu Perkim. Jadi Bungpai itu digusur, Rusunawa Tower ketiga, terus ada juga dari Dinas Catatan Sipil. Jadi platform seperti ini kita gunakan untuk menyampaikan informasi langsung dari sumbernya, di mana itu beritanya nggak kaleng-kaleng, langsung dari sumbernya untuk menekan berita hoax. Dan kita bersyukur sekali bahwa telah ribuan orang menonton podcast ini, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir Bapak, pertanyaan hari ini bahwa tema kita kali ini adalah bersama tim penggerak PKK, Kim dan Pers Kota Madiun mengoptimalkan peran pendekar informasi. Apalagi Bapak tadi sudah menyerahkan 27 tenda jebol kiper kepada para pemangku kepentingan. Nah, apakah yang Bapak harapkan dari acara ini? Jadi begini ya, kita ini hidup di dalam masyarakat. Hidup di dalam masyarakat itu satu hal mudah paling utama di dalam suatu kehidupan itu. Dalam kehidupan orang itu jangan boleh berbuat baik pada siapapun. Ini yang penting. Yang kedua, tatkala kita tidak punya sesuatu, semua orang pasti punya kata-kata. Semua orang pasti punya tingkah laku. Kim, kelompok informasi ini, bahwa kalau kita tidak bisa memberi sesuatu, berilah kata-kata yang baik, berilah informasi yang baik. Sebagai pendekar informasi. Pendekar informasi ini benar-benar pendekar yang memberikan informasi yang akan menyemangati masyarakat. Jangan sampai ada berita-berita hoax. Berita hoax inilah lawannya pendekar Kim. Pendekar Kim, saya terima kasih melawan berita hoax. Di mana kita semuanya itu sudah seperti pendekar Kim. Jadi kalau kita menyampaikan kata, tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan uang, tidak bisa memberikan barang, berilah kata yang baik, berilah sikap yang baik, ucapan-ucapan yang baik, sikap yang baik, ini akan bisa menyemangati suatu kehidupan. Nah, inilah fungsi daripada suatu tim. Tim ini sampai saat ini memberikan hal-hal seperti itu yang akan menjadi panutan dan kita akan menjadi contoh. Apabila nanti semuanya seperti itu, kedamaian, kenyamanan, ketentraman itu berada di kota kita karena berasal dari hati kita masing-masing. Ini yang penting, bahwa masyarakat Madiun bisa untuk contoh yang lain. Inilah yang kota ini dibangun tidak hanya fisik, dibangun informasinya, dibangun karakternya, dibangun di dalam suatu komunikasinya. Di mana ini nanti lengkap ada di kota Madiun. Insya Allah kota Madiun memang kota yang terbaik. Jadi lengkap ini, lengkap semuanya kita bangun. Sehingga agen-agen perubahan pembangunan teman-teman yang muda tadi, yang muda Kim ini di dalam kegiatan-kegiatan ini, saya terima kasih. Dia adalah generasi membawa perubahan ke depan, agen perubahan. Kim ini adalah agen perubahan juga, menyampaikan. Jadilah agen perubahan, agen pembangunan yang baik.
bagus. Ini yang saya harapkan. Hal-hal ini yang tentunya akan menjadi suatu kebutuhan kita bersama. Bapak, apalagi keterbukaan informasi ini juga sangat kita harapkan, sangat diperlukan karena Kota Madiun juga beberapa saat lalu juga memenangkan kompetisi Lapor Span 2018, 2019 dan 2020. Selain itu juga banyak sekali prestasi gemilang. Kalau Kota Madiun itu adalah kota prestasi di mana tahun 2021 kita mendapatkan 36 prestasi yang sungguh luar biasa sekali Bapak ya. Baik itu tingkat internasional lewat Bernadetta Salwa IFLC kemarin, juga nasional, provinsi, dan itu adalah memberikan bahwa Kota Madiun itu kota yang sangat-sangat bukan hanya nyaman tapi juga luar biasa dalam prestasi. Nah, satu pertanyaan paling akhir nih Bapak, dengan bantuan tenda jebol kiper ini apa harapan Bapak untuk PKK Kota Madiun? Jadi setelah adanya bantuan tenda jebol kiper ini segera dimanfaatkan. Jangan sampai tempat ini sudah dikasih meja kursi lengkap, ini segera digunakan. Kalau rusak digunakan bagus, tapi jangan rusak tidak digunakan. Saya minta semua yang sudah mendapatkan ini segera dimanfaatkan sehingga apa yang di sarana ini akan bisa memperlancar UMKM yang sudah menerima. Nanti akan saya sempurnakan, insya Allah akan saya sempurnakan. Tatkala ini nanti sudah seperti itu nanti akan saya sempurnakan. Inilah yang pada saat ini sarana sudah diberikan. Kalau tidak ada aja nyewa tahu, sekarang dikasih ya dirawat dan digunakan akan lebih bermanfaat untuk UMKM yang ada di Kota Madiun atau di Kemarin. Ya, luar biasa sekali. Kalau untuk Ibu sendiri dengan dibaginya tenda jebol kiper ini, apa harapan Ibu untuk PKK khususnya PKK Kota Madiun? Terima kasih Mbak Esther. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah diparingi Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali. Alhamdulillah kita di PKKM sudah dilibatkan dan bekerjasama, kemudian bersinergi dengan pemerintah kota sesuai visi misi daripada tim penggerak PKK adalah untuk mensejahterakan warga. Kita sebagai ibu harus mandiri. Maka dengan kemandirian ini, dengan adanya kita diberi fasilitas yaitu tenda jebol kiper, kita sangat bangga, sangat mengapresiasi dan kita akan ditindaklanjutinya. Seperti salah satu upaya kita pada pagi hari ini sudah dipergunakan jadi tenda-tenda. Ini salah satunya perwakilan dari masing-masing kota, ada kecamatan di 3 kecamatan, kemudian dari 27 kelurahan sudah kita siapkan di Sumberwangi di sini dengan pembukaan pada pagi hari ini tadi. Nah, ini mewujudkan bahwa PKK, ibu PKK itu luar biasa semangatnya, yang intinya untuk mensejahterakan warganya. Dan di sini dititipkan unggulan-unggulan dari masing-masing kecamatan maupun kelurahan, baik dari kota, siap kita tindak lanjuti. Sehingga dengan demikian, walaupun ini tetap adanya pandemi COVID-19, kita ngerem COVID, tapi kita gas ekonomi. Sehingga harapan dari Bapak Wali Kota, insya Allah kita tindak lanjuti di tim penggerak PKK, baik itu kota, kecamatan maupun kelurahan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Walaupun masih ada pandemi, kita tetap berdaya. Tetap berdaya, ya betul. Tetap Kita jaga berdaya prokes untuk kesehatan, kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan semuanya. Dan alhamdulillah ini semua unggulan, Mbak. Produk unggulan Semuanya. Dan Bapak Wali Kota tadi sudah menyampaikan pada sambutannya dengan adanya tenda kiper ini luar biasa, nanti akan dibawa kegiatan-kegiatan kalau event-event ke daerah lain. Salah satu contohnya misalnya kita bawa ke Malang, kemudian kita nanti izin kepada Ibu Wali Kota, baik itu di Malang atau di Batu atau mungkin di daerah lainnya, kita buka kendaraan. Pak Wali tadi sudah memfasilitasi satu kendaraan
kemudian ada tenda ini yang bisa untuk kita buka. Setelah selesai laris manis kita tutup kembali, kemudian kita hadir ke daerah lainnya. Atau biasanya pada bulan April kita melaksanakan memperingati Hari Kartini, kita siap untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan pandemi ini secepatnya sirna sehingga kita bisa leluasa untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan untuk Bapak Wali Kota untuk masyarakat Kota Madiun dan betul-betul berdaya ya dari warga kita. Terus Hari Ibu adalah Pondok ya Ramadan biasanya kita ada bazar takjil. Nah, mudah-mudahan pada bulan April nanti kan kita sudah datangnya Ramadan, awal April coronanya sudah lerai, sudah tidak ada, doanya kita ya mudah-mudahan itu kita bisa melaksanakan bazar takjil biasanya di alun-alun sebelah barat. Nah itu mudah-mudahan Allah meridhoi dan kita sirna COVID-nya sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan hari bazar. Itu dari PKK Kota, Mbak Esther. Luar biasa sekali kegiatan dari PKK Kota dengan produk-produk unggulan tadi Ibu yang sangat membantu untuk pertumbuhan UMKM di Kota Madiun. Kemudian ini ada satu tenda khusus untuk bahan dari obat-obatan tradisional. Rempah itu sudah ditindaklanjuti dan Bapak Wali Kota ini sudah memberdayakannya menanam kunyit hitam di Rawabening. Nah, itu khusus lahan untuk PKK. Jadi ibu-ibu PKK itu harus betul-betul berdaya dan mandiri. Luar biasa ini kegiatannya PKK Kota Madiun. Nah, Ibu Bapak terima kasih telah berkunjung di podcast Esther. Namun sebelum acara ini diakhiri ada souvenir. Jadi bagi yang tamu-tamunya podcast ada souvenir dari kita. Inas, ya. Nah. Terima kasih Kak Santri bisa untuk ngemil ini ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, dengan demikian selesai sudah podcast Esther hari ini. Jadi kata kuncinya adalah jadilah pendekar informasi yang bijak dan bermanfaat bagi masyarakat. Informasi untuk masyarakat sesuai dengan pancakarya, wujudkan insan pintar untuk melayani, membangun peduli karismatik.